Ada, oke, baik. Baik, sepertinya sudah ada. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Cetak aja dulu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ya, guru tamu kita pada hari ini ya, yaitu Pak Sonzarni MKom. Selamat pagi, Pak. Ya. Kemudian yang Bapak banggakan juga siswa-siswa Bapak yang hadir pada hari ini ya, baik itu melalui siaran live streaming ya maupun melalui kelas akun Teams yang sudah ada gitu ya. Baik, nah anak-anak Bapak semuanya ya, hari ini mungkin agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya. Kemarin Bapak sudah berjanji untuk nge-lab konfigurasi network at distance session ya, untuk internet gateway khususnya ya. Tapi mungkin karena ada pertemuan tatap muka terbatas di tanggal 13, maka kita hari ini mencoba untuk berkolaborasi dengan narasumber kita atau guru tamu kita ya, yang mana beliau ini merupakan mikrotiker. Jadi seorang mikrotiker lah istilahnya gitu ya. Seorang mikrotik ya. Jadi Bapak kenalkan beliau terlebih dahulu ya. Beliau ini adalah namanya Bapak Sonzarni SPD MKom. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya Pekanbaru 26 November 1969. Kemudian yang ketiga pendidikannya itu Magister Komputer di Teknik Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kemudian tahun 96 itu sarjana S1 Pendidikan Teknik Elektronika di IKIP Padang. Ya, oke. Baik. Nah, sertifikasi kompetensi yang beliau miliki itu yang pertama, dia merupakan Bapak ini adalah asesor kompetensi BNSP ya. Kemudian beliau juga memiliki sertifikat Mikrotik Network Associate ya, itu MTCNA. Kemudian juga memiliki sertifikat Mikrotik dari Routing Engineer, itu MTRE. Kemudian dilanjutkan dengan Wireless Engineer, itu MTWE. Kemudian ada juga sertifikat Mikrotik beliau yaitu Traffic Control Engineer, MTC-TCE. Kemudian juga Certified User Management Engineer, MTC UME. Kemudian ada Certified IP versi 6 Engineer, MT IPv6E. Kemudian Mikrotik Certified Internetwork Engineer atau MT Cine. Nah, dengan segudang pengalaman beliau ya di dalam lisensi Mikrotik sebagai network ya, networker atau networker Mikrotik ya, beliau juga bekerja atau bertugas juga di dunia usaha kita yang beliau tekuni selama ini, yaitu di Train ya. Di Train itu alamatnya di mana ya, Pak ya? DR Train sebenarnya. Oh, DR Train ya. Itu DR itu singkatan dari Duta Riau Training. Oh, Duta Riau Training ya. Oke, baik. Jalan Duyung. Ya, jalan mana, Pak? Jalan Duyung. Oh, Jalan Duyung, Duta Riau Training Jalan Duyung ya. Dan hampir setiap tahun ya, Pak ya, ini ada melakukan uji ACC ya, terhadap ACC ya, Pak ya. Baik. Nah, dengan segudang pengalaman beliau dan sudah banyak juga sertifikasi Mikrotik yang beliau miliki, tentu ini sangat bagus ya untuk bagaimana pemahaman kita terhadap pentingnya sertifikasi Mikrotik bagi para pekerja khususnya di dunia internet working ya, atau di dunia teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk tidak berlama-lama ya, saya langsung saja menyerahkan
kepada Bapak Sonsani SPMkom untuk memaparkan ya bagaimana pentingnya sertifikasi mikrotik ya, dan ngelab dasar lah gitu ya Pak Son. Oke, silakan Pak Son, waktu dan tempat. Oke ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMK 1 Pekanbaru ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunarso nama, lalu sertifikat yang pernah, yang masih dan pernah diraih. Kenapa ada kata pernah? Karena sertifikasi kompetensi itu berlaku 3 tahun. Kalau lebih 3 tahun harus resertifikasi kembali. Kebetulan sejak 2010-an, 2011 sudah tertarik di mikrotik, lalu ikut sertifikasi yang ada waktu itu. Jadi waktu itu sertifikasi mikrotik yang tersedia hanya ini ngikut semua, coba-coba gitu ya. Nah, sejak 2015 bersama teman buka usaha untuk sertifikasi untuk di bidang IT. Kenapa muncul keinginan untuk membuat usaha itu, Pak Gun? Karena saya melihat selama ini waktu itu, kalau kita orang Pekanbaru mau ikut sertifikasi, kita terpaksa ke Jawa. Tentu besar biayanya kan, transportasi, akomodasi, belum biaya sertifikasinya sendiri. Jadi ajak teman buka usaha, kita buka usaha untuk bagaimana kalau sertifikasi yang dilakukan di Jawa itu kita pindahkan ke Pekanbaru. Ya, kita pindahkan ke Pekanbaru sehingga teman-teman yang di Pekanbaru, teman-teman praktisi hobi jaringan di Pekanbaru bisa punya sertifikat, sehingga ketika mereka mencoba lowongan pekerjaan, mereka tidak terkendala dengan kalau seandainya salah satu syarat penerimaan karyawan itu adalah telah memiliki sertifikat gitu kan, maka kita buatlah itu. Kenapa butuh sertifikat, terutama sertifikat kompetensi? Nah, ini terutama untuk siswa ini kelas 12 semua nih Pak Gun. Ya, siap Pak, kelas 12 Pak. Kelas 12. Nah, ini beruntung siswa SMK Negeri 1 karena sekarang sudah Mikrotik Academy ya. Ya, siap, sudah. Berarti yang kelas 12 ini ada pilihan atau wajib sih untuk ikut Mikrotik Academy-nya? Pilihan Pak. Pilihan. Iya. Siapa yang mau? Ya, betul sekali. Artinya kan siapa yang mau. Nah, untuk para siswa perlu kita ketahui bahwa TKJ di Kota Pekanbaru itu di SMK negeri saja, SMK negeri di Pekanbaru itu ada 8, hanya 2 yang tak ada TKJ, yaitu SMK 3 dan SMK 8. Nah, para siswa semua, kalian bisa bayangkan kalau seandainya satu sekolah itu ada TKJ-nya ada berapa kita buat ya? Rata-rata 50 orang saja satu sekolah. Lalu sekolah negeri itu tadi berapa? 8 kurang 2, 6. Berarti 6 kali 50 ada 300. Pentingnya itu kan kurang. Ya, ada 300 siswa TKJ yang tamat tiap tahun. Nah, di yang mereka dapat, yang mereka bawa itu sudah pasti ijazah. Ya, itu ya Pak ya, ijazah, lalu sertifikat magang
itu sama terus semua. Nah, kalau seandainya, bayangkan kalau seandainya kalian melamar pekerjaan di sebuah yang memang membutuhkan kompetensi keahlian di jaringan, dia minta pendidikan minimal yaitu SMK, maka ada 299 orang. Kalau kita buat rata-rata tadi satu sekolah 50 orang, itu yang negeri saja baru tuh. Ada 299 orang lawan atau kompetitor kalian untuk masuk ke pekerjaan itu. Nah, bahan dimasukkan ketika dilihat di map, isinya sama semua kan, sama-sama ada jasa, sama-sama ada sertifikat magang gitu kan. Tidak ada nilai lebih. Nah, agar nampak nilai lebih kita dibanding yang lain, maka kita perlu ada pengakuan dari lembaga yang memang diakui secara nasional atau kalau dapat secara internasional. Nah, ketika kita punya ada kemampuan dan ada pengakuan dari lembaga sertifikasi, maka kita akan diberi sertifikat kompetensi. Nah, bersyukur di SMK 1 sudah ada Mikrotik Academy. Jadi paling tidak siswa SMK 1 di dalam mapnya ketika melamar pekerjaan ada minimal 1 sertifikat kompetensi. Dan ketika dunia kerja melihat itu, untuk menseleksi administrasinya saja dulu, dia lihat, oh ini anak punya kompeten terhadap itu. Nah, beda kita dengan RPL misalkan, kalau tamatan RPL mungkin mereka tak perlu sertifikat kompetensi. Kenapa? Karena mereka cukup memberitahu portofolio mereka gitu. Di bahan lamaran mereka itu, ya mereka cukup memberikan memberitahu portofolio yang mereka buat. Misalkan mereka terlibat proyek membuat web ini, web itu, segala macam gitu. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau misalkan juga di jurusan apa ya, misalkan di multimedia. Nah, ketika mereka melamar pekerjaan, mereka tinggal buat saja bahwa portofolio mereka. Misalkan mereka sudah buat film pendek, letaknya di YouTube ini. Jadi si perusahaan yang mau menerima dia tinggal lihat linknya kan gitu. Nah, sementara kalau kita di TKJ, agar orang tahu kita punya kemampuan, punya kompetensi, ya karena jasa yang kita jual, kita tidak jual produk. Nah, tentu harus ada buktinya. Nah, buktinya itu ya sertifikat kompetensi gitu. Nah, sangat beruntung sekali siswa SMK 1 yang di SMK-nya sudah ada Mikrotik Academy. Dan perlu juga kita pahami bahwa kondisi sekarang, walaupun ini kelas 12 ini belajarnya hanya 1 semester ya kemarin, waktu kelas 10-nya. Setelah itu pandemi ya. Iya, betul. Ya, gitu ya. 1 semester sekolah, di semester genap pandemi melanda negeri kita, maka kita tidak sekolah. Yang dilakukan sekolah hanya pembelajaran jarak jauh, yang dianggap orang pembelajaran jarak jauh tak efektif. Kalau kita bicara SMK, yang akan tidak efektif itu mungkin jurusan yang peralatan praktiknya itu besar-besar gitu. Misal jurusan otomotif, nah untuk praktiknya susah kan, siswanya harus punya mobil di rumah. Kalau tak punya mobil, nah harusnya siswa TKJ walaupun pembelajaran jarak jauh harusnya tidak ada kendala untuk belajar jarak jauh. Bapak di rumah tak ada perangkatnya Pak gitu. Ini mata pelajaran AIJ, Pak Gun pakai
Apa Pak Gun? Saya pakai CHR Mikrotik. Oh, Mikrotik. Ya, yang dari Winbox. Ada Mikrotik kan itu. Prepar lagi, Bapak di rumah nggak ada komputer misalnya atau laptop. Saya menyatakan bukan punya, tapi harus ada. Jadi suka atau tidak, senang atau tidak, setuju atau tidak, siswa TKJ harus ada komputer. Bukan punya ya, harus ada komputer. Karena belajarnya pakai komputer loh. Ya Pak Gun ya? Ya, Nah, bukan harus punya, tapi harus ada. Nah, kalau tidak punya harus ada gimana Pak? Ya di lingkungan kita kan masih ada sekarang bukan Watet namanya ya, apa namanya? Game Center ya. Game Center ya. Ya, Game Center ya. Tapi Game Center masih bisa digunakan untuk selain game kan? Yang siswa SMK 1 yang pernah coba ke Game Center ada? Jujur aja, jangan takut sama Pak Gunarso. Ada? Ini ada tertulis nama di sini Rahmat. Ya Pak. Banyak ya. Itu 1 jamnya berapa? Berbeda-beda Pak, tergantung. Berbeda-beda. Kita pukul rata aja lah. 1 jamnya. Ada kemungkinan 10.000 1 jam. Ada sedikit itu. 15 ribuan, 70 ribuan Pak. Berapa? 20 ribuan mungkin Pak. Berapa ribuan? Tidak jelas. 20 katanya, Pak. 40. 20. 40. Oh 20 1 jam. Oke, 21 jam. Nah, 21 jam rasanya 1 jam cukup lah untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh sekolah kalau kita sudah tatap muka terbatas. Tatap muka terbatasnya Pak Gun itu bakal tiap hari masuk atau giliran? Giliran sepertinya, Pak. Per Dibagi 2 per hari gitu. Iya. Bagi 2. Jadi minggu ini kelompok Ya, A, minggu benar. depan kelompok B Ya, gitu. Sepertinya begitu. Kan berarti kan tidak mungkin tidak tiap minggu kan mereka belajar kan? Ya, tidak. Tidak. Nah, ketika tidak belajar di sekolah, apakah menyerah begitu saja? Kan tidak mungkin kan? Harusnya tidak, Pak. Saya tidak kan? Karena dunia kerja untuk siswa SMK 1 ketahui, dunia kerja dia tidak mau tahu kita belajar atau tidak. Yang penting ketika kamu tamat, ada ijazah jurusan TKJ, lalu kalian melamar pekerjaan di jurusan TKJ, dia tidak mau tahu kamu belajar seperti apa waktu itu gitu loh. Dunia kerja taunya kamu tamat jurusan TKJ, materi pelajaran yang tentang jaringan, ya mereka nganggap kita tahu tentang jaringan itu gitu loh. Nah, sementara keterampilan itu dimulai dari melihat, mencobakan dan diulangi. Oke, melihat bisa lewat video tutorial gitu loh kan? Ya, melihat bisa dari video tutorial. Lalu mencobanya, kalau udah sekolah tatap muka ya di sekolah. Kalau udah di sekolah Pak ya terpaksa kita harus ada komputer. Sekali lagi bukan punya komputer ya, harus ada komputer dan harus ada perangkat untuk mencoba itu. Nah, untuk mata pelajaran AIJ ini ya, administrasi infrastruktur jaringan ini, sebenarnya kita tidak mesti punya perangkat aslinya, perangkat realnya. Karena di AIJ kita bisa menggunakan perangkat virtualnya. Kita bisa menggunakan perangkat simulasinya. Jadi salah satunya adalah GNS3. Nah, Pak, saya tidak punya komputer gitu. Jadi tidak bisa lah saya belajar Pak. Ya bisa itu loh. Toh di Pekanbaru masih ada izin untuk buka warnet kan atau game center. Nah, kalian ke situ
orang bermain game, kalian ya belajar di situ gitu. Pak Rami, Pak terganggu kan nggak terganggu kan pakai headset kan di game center itu. Ya udah pakai headsetnya, hidupkan musiknya, kalian tetap belajar. Intinya adalah ada keinginan kita untuk bisa menguasai. Ya sekali lagi kalau untuk mata pelajaran, untuk keterampilan itu, untuk skill itu, pertama melihat, lalu dicobakan, lalu yang dicobakan itu diulang-ulang. Nah akibat diulang-ulang sehingga kita mahir. Nah kalau mahir, agar orang tahu kita mahir, kita butuh pengakuan. Nah itulah sertifikasi itu. Nah salah satu bentuk sertifikasi ya karena kita menggunakan mikrotik ya dimulai dari sertifikasi MTCNA, Mikrotik Certified Network Associate. Ya jadi jangan terlena. Saya berharap para siswi SMK Negeri 1 Pekanbaru jangan terlena dengan kondisi sekarang yang karena pembelajaran online lalu akan online ini nanti gurunya ngasih nilai juga gitu. Sementara kita tidak mau untuk menambah kemampuan, kompetensi, ya akhirnya ketika tamat ya hanya dapat ijazahnya saja gitu. Itu saja dulu pembuka Pak Gun. Ya. Atau ada yang mau. Baik, terima kasih Pak Sonzani atas informasinya. Nah, bagi anak-anak semua yang ingin bertanya kepada Pak Son, kami persilakan ya. Halo? Tidur semua. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita cek satu-satu Pak Son, biar supaya kita pas nge-lab nanti agak setengah jam kita melek gitu ya. Farika ada Farika? Ngecek ya. Iya, dicek dulu nih, nggak tahu. Oh ya, ada Farika ada. Winky ada Winky? Ada Pak. Ada. Oke, berarti ada nih Pak Son. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terhadap paparan dari Pak Sonzarni tadi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan jenis-jenis sertifikasi kali Pak Son, yang Pak Son bisa dapatkan banyak itu. Oh, oke. Ya kalau nggak ada tanya, oke ya. Oh, karena tertarik dengan mikrotik, lalu berusaha untuk memahaminya, lalu mempelajarinya dan berusaha untuk bisa menguasainya. Nah, membuktikan ke orang bahwa kita menguasainya, maka harus ada pembuktian kan itu ya Pak Gun ya. Maka di tahun 2014 pertama saya ikutlah MTCNA karena di mikrotik sertifikasi awalnya itu adalah yang Network Associate ya, di Network Associate itu pertama. Waktu itu pelatihan atau para siswa ketahui kalau ngikut sertifikasi mikrotik yang diadakan oleh training center itu durasinya hanya 3 hari untuk MTCNA itu. Ya, durasinya 3 hari. Di hari ketiga, di akhir hari ketiga itu ujian. Nah, ujian syarat lulus itu 60. Ya. Nah, kalau seandainya kita memang baru di situ, maka trainingnya 3 hari ini tak cukup waktunya. Nah, itu yang saya rasakan waktu pertama kali itu. Pertama kali ujian MTCNA. Sehingga yang didapat
Nggak tolong mama deh. Di sana. Maaf terganggu loh. Kalau di rumah itu penyakitnya. Ya, sehingga ketika pertama kali ikut, ini saya sambil buka akunnya saya ya, akun Mikrotik saya. Pertama kali ikut itu di bulan 2012, Pak. Di tahun 2012 April, saya hanya dapat 48% nilai. Jadi baru coba ujian, belum begitu mahir betul atau belum familiar betul dengan Mikrotik. Coba ikut ujian dapat nilai 48 tahun 2012. Uangnya habis 2,5 juta. Ya pelatihan cuma 3 hari kan. Kira kemarin waktu itu pelatihan 3 hari itu bisa paham gitu kan, tambah mumet kepala. Jadi semuanya selama ini yang dibahasanya, yang dicoba-cobakan hanya sedikit gitu loh kan. Nah pas di ujian ini semuanya kan, dari internet gateway, routing, bridging, filter, queue, apa gitu, tunneling, aduh pusing malah kan, gagal. Nah itu di bulan April tuh. Nah di bulan Oktober 2012 ke Surabaya lagi, ya ke Surabaya hanya untuk mengejar sertifikasi itu, Pak Gun. Surabaya MTSNA-nya lulus. Karena waktu itu sekalian untuk ngejar trainer akademi, Pak Gun. MTSNA-nya lulus. Lanjutannya nggak bisa. Yang advance-nya tak lulus. Hanya 43. Aduh. Bayangkanlah dari Pekanbaru ke Surabaya. Lumayan duitnya habis. Hanya untuk bisa dapat sertifikasi. Nah, jadi dari pengawas itu baru 2014 ujian lagi, September 2014 ujian lagi, MTSNA-nya tetap yang sebelum 2012 MTSNA-nya lulus hanya 71, Pak Bud. Sementara syarat untuk akademi trainer kan 75 ya. 75 ya. Nah, lalu di September 2014 ikut lagi ya, kalau yang 2014 di Jakarta. Nah, situ luluslah MTSNA-nya. Yang advance-nya waktu itu ambil RE. Tidak sampai 75. Ujiannya malam itu. Waktu itu malam ujiannya. Nah, waktu itu dari tanggal 20 sampai 21. Lalu ulang lagi ujiannya besoknya untuk RE. Lolos bisa lah kan. Nah, setelah itu penasaran aja lagi kan, cobain semua sertifikat yang ada tuh. Nah, yang ada itu sertifikatnya sampai mana ya? Kalau sekarang kan udah banyak kan? Iya, sekarang udah banyak. Kita bisa lihat di situs mikrotik.com. Ya, saya share ya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Oke, ya. Nah, itu kan? Ya. Nah, dulu belum ada ini. Oh, belum ada ya? Belum. Sama ini. Oh, ini juga belum ya. Enterprise. Jadi yang 3 bawah ini belum ada. Nah, setelah ini dapat, nah coba pula yang ini. Nah, alhamdulillah lulus semua. Nah, ini kalau yang ini waktu tahun berapa ya? Tahun 2019. Bukan dari Lampung, apa ya? Oh, 2016.
2016 coba wireless, traffic control. Nah, pengalaman dari semua ini yang advance-nya yang lumayan agak bisa dikuasai yang ini. Kalau ini semua mumet pala. Tapi mungkin karena faktor usia kali ya. Nah, untuk siswa mungkin setelah dapat ini dari rencana ujiannya kapan Pak Gun? Mungkin orang ini setelah magang mungkin Pak. Jadi habis ini kan orang ini kan mau magang nih siswa kita nih. Oh, magang. Iya, jadi sebelum magang itu nanti ada tracing dasar dulu kan, pemahaman. Ya paling tidak kan kita selama ini kan belum pernah praktik untuk megang mikrotik ya. Jangan-jangan terbentuk kepalanya dengan mikrotik, nggak tahu itu mikrotik kan gitu. Jadi kita nanti habis ini PTM ini kan Oktober. Jadi PTM ini kita maksimalkan dulu prakteknya, kemudian baru mereka magang seperti itu. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman kawan-kawan nih yang ikut MTCRE ya tadi ya. Memang agak repot. Makanya saya kemarin ngambilnya itu bukan MTCRE. Apa? Traffic control. Nah, saya justru itu yang saya mumet malah. Nah, saya lebih suka ke situ. Saya RI malah. Karena saya lebih suka bermain-main bandwidth sepertinya Pak. Jadi ya, beda-beda kita kan mungkin. Nah, iya. Nah, makanya waktu itu ya, nilainya agak rendah kalau yang traffic control. Kalau di saya di traffic control minta ampun ya. Nilai yang paling rendah di antara sertifikat yang saya punya. Yang penting dapat sertifikatnya kan itu. Itu aja dulu targetnya waktu itu. Jadi sebenarnya dari dari banyak sertifikasi mikrotik ini memang begitu penting ya Pak ya, bagi untuk apalagi kita jurusan TKJ gitu, butuh pengakuan ya, tidak hanya ijazah sama ini aja, walaupun LSP kan ya kan sekarang pun ada pun LSP gitu kan gitu kan ya. Diskusi dengan teman-teman praktisi yang teknis ini terbuka ya di YouTube ya. Nanti marah lah. Nggak apa-apa. Yang penting kita terbuka aja gitu loh ya. Ketika diskusi dengan mereka dia bilang, wah, dia analogikan ini loh Pak Gun ya. Misalkan Pak Gun punya sepeda motor mereknya A, ya kan? Lalu ada bengkel nih, ada tiga bengkel. Bengkel pertama emisinya bersertifikat yang dikeluarkan oleh pabrikan sepeda motor A. Yang bengkel kedua pabrikan sepeda motor B. Yang ketiga teknisinya tidak punya sertifikat sama sekali. Nah, kira-kira ini sebelum lihat mereka bekerja loh ya. Sebelum lihat mereka bekerja, kira-kira Pak Gun akan percaya ke teknisi bengkel yang mana? Saya bilang nih, ya. Pak Gun punya sepeda motor merek A, ya. Lalu ada bengkel 3 buah, anggaplah dekat-dekatan sebelah-sebelahan gitu lah ya. Bengkel pertama ada teknisi punya sertifikat pabrikan sepeda motor A, terpampang di depan apanya itu kan, di dinding bengkelnya itu. Lalu bengkel kedua sertifikat yang terpampang itu dari pabrikan B. Lalu yang ketiga tidak ada sertifikat sama sekali. Nah, ketika Pak Gun dorong sepeda motor Pak Gun lebih percaya ke yang mana? Kita belum lihat mereka bekerja loh ya. Pak Gun lebih percaya kemana? Yang punya sertifikat tentunya. Yang punya sertifikat pabrikan yang A kan? Karena kita punya sepeda motor A. Lalu ada teknisi yang akan mengerjakan itu adalah yang memiliki sertifikat pabrikan A itu. Tentu kan kita lebih percaya ke situ gitu. Nah, itu yang terjadi di dunia kerja. Nah, diskusi dengan teman-teman dosen PJR, kalau untuk perusahaan menengah
baik ISP ataupun perusahaan yang ada menggunakan jaringan untuk menengah ya, itu routernya mereka menggunakan mikrotik. Nah, teman-teman PCR pernah lakukan penelitian. Tapi kalau untuk perusahaan level atas, high end, dia menggunakan perangkat, kalau kita bicara router ya, mereka menggunakan perangkat Cisco. Ya. Dan biasanya kalau yang Cisco ini dia minta ijazahnya minimal itu D3. Ya. Nah, tapi kalau yang perusahaan menengah, dia ada juga yang tidak menengok ijazah. Dia buat di situ pendidikan SMK _D3 _S1. Lalu ada di bawahnya, saya pernah lihat, saya nggak sempat disimpan, informasi lowongan kerja pendidikan SMK _D3 _S1, lalu di bawahnya memiliki sertifikat MTCNA. Jadi dia tidak memandang tamat sekolah formil, dia tidak mandang, yang penting dia mandang sertifikasinya gitu loh. Nah, jadi itu tadi kalau kita bicara yang di sekolah udah juga punya itu ya, ada apa tadi? LSP ya. Iya, LSP. Tapi kalau seandainya semua sekolah sudah ujiannya pakai LSP, tentu semua sekolah tamatan TKJ ada sertifikat LSP semua. Apa beda mereka dengan kita kan? Nah, sertifikat vendor itu tidak semua sekolah loh punya. Iya, betul. Di Pekanbaru sekarang yang masih aktif itu SMK 1 yang baru kan, dan SMK 7 yang masih aktif. Yang di Pekanbaru tuh. Jadi kalau kita balik ke cerita awal tadi, kalau kita analogikan tadi 50 tamatan tiap sekolah kali 6 SMK negeri, berarti ada 350 kali 6, 300. Di 300 itu yang bersertifikat selain LSP itu ya 50 dari SMK satu. Kalau dari 50-nya ikut, kan nggak wajib kan? Nggak wajib, yang mau ikut aja. Ya. Nah, nggak wajib. Nah, kalau semuanya ikut 50, tambah 50 yang kalau kita bicara tadi pas sekolah 50 ya, SMK 7 50. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau ketika lihat map di dalamnya ada fotokopi fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat magang, fotokopi LSP B1, lalu itu ada fotokopi MTCNA. Tentu yang ini akan lebih dilihat dulu kan. Oh, disisihkanlah yang 100 tadi itu. Ya kalau semua ikut. Dengar. Pak Son, soundnya mati Pak Son. Suaranya Pak Son. Ya, oke, mic-nya, oke, sip. Mic-nya ya. Iya. Sampai mana tadi ceritanya ya? Sertifikat mikrotik yang diutamakan, yang disisihkan. Oh yang disisihkan itu ya. Tentu mereka lihat itu dulu kan, karena yang kalau kita milih yang mana, tentu yang beda kan. Kalau sama aja semua, kita tentu nggak memilih kita namanya itu. Nah, kita memilih yang beda gitu loh. Yang beda itu tentu yang bagus kan. Nah, ketika punya sertifikat tersendiri ya udah, inilah dulu disisihkan. Ya. Nah, kadang-kadang kan siswanya beranggapan gini loh, Pak Gon. Besok saya kan belum tentu di jurusan itu, kerja di jurusan itu gitu lah. Ada kan? Ada yang seperti itu. Belum tentu kita di jaringan terus. Kan. Saya selalu menyampaikan begini loh Pak Gon, untuk para siswa SMK 1 semua. Kita belajar ini sama seperti mempersiapkan kita mau berangkat jalan. Ini misal ya, kita mau berangkat
ke Sumatera Barat misalkan. Nah, kita tentu menyiapkan perbekalan selama perjalanan sampai ke tujuan kan. Nah, ini pengalaman saya yang mau saya sampaikan. Saya dulu waktu kuliah Pak Gun, boleh gitu ya saya cerita? Boleh, silakan. Nah, ya para siswa, ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita itu. Waktu kuliah dulu, saya kuliah di Padang, saya dari kampung saya Bukit Tinggi. Lalu nenek saya, karena di kampung itu nenek yang ada nenek saya, orang tua saya kan di Pekanbaru. Nenek saya bilang, son, bawa bekal, karena waktu itu saya berangkat pagi dari tempat nenek saya jam 7 pagi, bawa bekal katanya. Tahu sendirilah zaman itu, tahun 90-an. Bekalnya itu kan dibungkus pakai daun pisang tuh nasi kan, nasi lauknya dibungkus. Saya tidak mau, saya bilang, tidak usah lah nek, toh perjalanannya cuma 2 jam, cuma 2 jam, berangkat pun pagi. Dari Bukit Tinggi itu prediksi saya waktu itu jam 8 berangkat. Jadi jam 8, jam 11 sampai paling lama jam 11 sampai Padang. Kan belum jam makan siang kan. Jadi saya berasumsi saya tidak perlu bawa itu. Saya berangkatlah saya kan. Waktu itu lagi musim hujan di Sumatera Barat. Di Padang Panjang rupanya hujan lebat pagi itu. Longsor rupanya Pak. Di Silayang Pak, gue tahu? Tahu. Pernah ke Padang kan? Iya, Silayang atas atau Silayang bawah tuh? Yang di bawah. Oh ya, ini bawah. Yang mau ke, aduh apa namanya ya? Sangkar ya? Yang mau ke Balibuanai. Oh iya, ya. Longsor tertimbun jalan. Saya terkurunglah di situ. Prediksi saya jam 1 sampai jam 11 sampai di Padang. Ini akhirnya jam berapa? Jam 4. Terpaksa saya mengeluarkan uang untuk beli nasi. Ya kan, terpaksa saya mengeluarkan uang untuk beli nasi. Jam makan siang udah kena di situ kan. Cobalah kalau seandainya saya ikuti saran nenek saya bawa nasi, saya tentu tidak mengeluarkan uang kan. Nah demikian juga kalau dia analogikan ke belajar nih waktunya, demikian juga pelajaran sekarang. Mumpung kita dikasih ya terima aja, terima gitu loh. Pas di ujung besok tidak dibutuhkan kan tinggal dilupakan, iya kan? Tapi kalau pas sekarang kita tidak perlu tuh, saya besok tidak mau itu kan itu. Saya tahu besok tidak kerja di situ. Nah pas dilupakanlah ini gitu ya, sekolahnya asal sekolah saya ikut, yang penting tamat ada nilai gitu loh. Nah ketika tamat kebetulan ada kenalan entah om, tante atau segala macamnya yang menawarkan bekerja di bidang jaringan. Nah ayo kita tidak tahu apa-apa, sama seperti kejadian saya di yang tadi, saya tidak mau menerima usulan nenek saya tidak bawa nasi. Ketika sampai di situ saya butuh nasi, mengeluarkan duit yang lebih mahal. Kalau tadi saya tidak perlu mengeluarkan duit karena dikasih gratis oleh nenek saya, pas kejadian itu saya terpaksa mengeluarkan duit. Nah sama seperti itu ketika sekolah dapat ilmunya tak mau nerima, udahlah kan. Nah pas di ujung butuh besar loh mas kan biayanya, terpaksa kursus kan. Nah terpaksa ikut sertifikasi kan. Nah ini SMK 1 sudah Mikrotik Academy, udah bisa buka ujian mikrotiknya kan, gitu loh. Manfaat yang akan kita dapat di ujungnya gitu. Oke, jadi itu ya anak-anak semua, pentingnya daripada kita memiliki sertifikasi ya, atau sertifikat yang diakui oleh ini untuk internasional juga nih Pak ya. Kalau mikrotik, mikrotik ini kan berlaku di nasional Indonesia maupun di internasional begitu ya.
Iya. Oh, tambah lagi Pak Gun. Saya kalau tiap tahun tuh kadang-kadang ada sering lah yang kontak Pak Son, ada yang direkomendasikan nggak untuk jadi teknisi gitu kan. Kalau terakhir 2 hari yang lalu dia minta ada siswa tamatan SMK yang dia bisa teknisi laptop nggak Pak Son. Saya bilang wah kalau laptop mungkin nggak, saya bilang gitu kan, karena komputer itu yang kita pelajari di kelas 10 aja kan. Nah, paling kalau toh mereka tamat SMK mahir di laptop itu paling kalau dia magangnya di tempat magang yang memang service center laptop. Nah, itu mungkin. Tapi kalau yang jaringan, ya saya kan kasih rekomendasi. Sejak pandemi saya nggak mau lagi rekomendasi karena saya takut kebanyakan kan sekolah anak-anaknya kena megang. Iya, megang produk ya. Megang Nah, alat langsung. kalau toh tak megang produk, ketika oleh gurunya disuruh untuk belajar jarak jauh, tidak mau mencobakan. Iya, iya. Nah, paling nanti kalau gurunya bertanya, dia munculkanlah di grup Facebook. Yang lebih ekstrimnya, dia screenshot tugas dari gurunya itu, lalu di-share di grup Facebook. Mohon bantuannya, ini jawabannya apa? Kadang-kadang saya pun tersenyum, yang ditanya pun basic pula gitu loh, tentang IP address, subnetting gitu lah kan. Ya, oke. Gitu loh Pak Gun. Oke, baik. Kita udah jam 11 nih, hampir jam 11 nih Pak Son. Targetnya 1 Iya. jam 20 menit untuk membincang-bincang masalah pentingnya sertifikasi ini. Bagi siswa-siswa yang ingin bertanya, silakan ya. Boleh di raise hand mau bertanya tentang sertifikasi atau mau bertanya tentang bagaimana sih kebutuhan tenaga kerja terhadap lulusan TKJ ya. Apitri ini Pak, silakan Apitri. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, izin bertanya. Selama mengikuti ujian sertifikasi tersebut, apakah Bapak pernah merasa susah gitu Pak dalam menghadapi ujian gitu? Apa solusinya Pak? Supaya Bapak bisa menjawab gitu dan nggak merasa kesusahan gitu Pak dalam menjawab. Makasih Pak. Yuk, oke. Siapa tadi nanya? Fitri, bagus pertanyaannya. Langsung jawab nih Pak Gun. Ya, silakan Pak. Oke, biar nggak lupa ya. Pertama, apa ditanya tadi, ada rasa takut? Ada. Ya, namanya juga menghadapi ujian kan, manusiawi lah. Nah, bagaimana apakah rasa takut itu? Pertama ya persiapan dari awal. Ya, persiapan, makanya pelatihan itu diulang. Nah, mungkin kalau yang paling dekat bagi siswa kan untuk ujian MTCNA-nya ya bagusnya. Nah, mungkin ya tinggal diikuti saja pelatihan yang diadakan oleh Pak Gun. Itu di luar jam belajar ya Pak Gun? Rencananya di luar jam belajar Pak, karena itu kan sudah ekstra kan, ekstra. Iya, bukan dengan intra PBM-nya. PBM. Diikuti itu lalu diulang-ulang. Dan tambah lagi, karena ini sertifikasinya bukan sertifikasi Indonesia, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Maka mulai dari sekarang, artinya mulai dari awal dulu, dari kelas 10, bahasa Inggris bukan hal yang ditakuti lagi. Paling tidak bahasa Inggris pasif, paham bahasa tulisnya. Jadi siapkan keterampilannya, diasah terus. Kalau rasanya udah cukup, baru beranikan diri untuk ujian. Tapi rasanya kalau mengikuti Mikrotik Academy itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pelatihan Mikrotik Academy biasanya tidak hanya 3 hari, pasti biasanya lebih. Ya pokoknya. Yang kemarin udah ada ya? Sudah ada Pak. Kalau kemarin itu hampir 2 bulan Pak. Kan? Iya, 2 Belajar bulan. 2 bulan.
itu satu durasi pertemuan itu 2 jam. Dia pada dasarnya sebenarnya kalau soal itu kan mengacu kepada praktek biasanya. Jadi kalau kita prakteknya sudah sudah lancar, sudah tahu dan sering diulang-ulang, rasanya soalnya bisa dijawab. Nah, tapi kalau kalau prakteknya kacau ya ditanya bagaimana bridging interface berapa ya kan tentunya itu nggak pernah praktek kan Pak? Ya. Iya. Makanya dia harus dipraktikkan. Sebelum praktik, tolong para siswa pahami betul tentang IP address. Itu menolong betul ya Pak ya. Bapak rasa itu jawabannya. Jadi tidak usah takut untuk ujiannya. Kalau selagi ujiannya di sekolah tidak usah takut Pak. Tapi kalau misalnya ujiannya itu sudah di luar dan itu butuh biaya banyak, itu wajib takut Pak. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan itu adalah besar. 2.500.000 untuk satu sertifikasi. Jadi satu sertifikasi iya. Itu tuh dakdikduk Iya, kan. dakdikduk. Ujian hanya sekali, kalau gagal hangus duit. Duitnya hilang gitu Pak. Duit hilang, sertifikat melayang gitu. Sertifikat tak dapat, duit hilang. Mana ini? Itu dulu bebannya Fitri. Iya. Kalau kalian mungkin di akademi Microti Academy enggak seperti itu, mungkin tekanan ya Pak. Karena mungkin lebih murah lagi, Iya. dan bisa lah untuk diulang beberapa kali kan gitu Pak biasanya kan? Iya. Ya. Kalau yang di contohnya di mana nih? Contohnya ujiannya di Indonesia, Asia. Tidak saya buka apanya ya. Coba dibuka dulu Pak. Hah? Dibuka dulu ini ya, di mana ujiannya ini ya. Sama biayanya biasanya udah dituliskan di situ juga kan Pak? Iya biasanya iya deh. Ya apa sih? Mana bukanya sekedip? Tuh dia. Ini ya. Ya. Oke kan? Kita lihat ini training center and trainer. Dia jadwal ada nggak ya? Schedule, kita lihat schedule. Itu schedule Indonesia, Asia. Indonesia Walker. Nah ini paling dekat Padang kan. Kita lihat berapa sih biayanya. Ini hanya 3 hari loh belajarnya. 3 hari belajar ya. Iya. Oh, enggak ada dia kasih tahu. Kita coba klik register. Yang muncul biaya enggak ya? Yang muncul biaya enggak? Yang muncul biaya. Ada Pak. Rekening BCA tuh. Mana? Di atas tuh ada rekening BCA tuh. Oh, transfer ya. Iya. Berapa dia transfer? Enggak ada. Enggak ada jualan home. Mana tahu di home dia punya. Kok enggak ada dia buat harganya. Daftar training itu tadi ya? Enggak muncul ya? Enggak muncul ya harganya. Kontak enggak mulai ada. Training Ya. kok ada muncul kan biayanya? NTCNA iya nggak muncul biayanya. Iya. Atau di dalam ini kali ya, di dalam apa ya? Di dalam terus bawah nggak ada. Coba di tempat Oh ini lain ada aja. halamannya mungkin. Gimana Pak? Ini ada halaman 2, kita coba dulu halaman 2. Email Anda. Coba aja. Berikutnya. Kalau nggak dikirim kan nggak masalah kan? Enggak. Nah dia. Dapat baju. Bisa Wah, ada ini dikasih. ada dikasih ini ya, dikasih. Tempat lain nggak ada. Nah kali yang tempat lain sebenarnya Biasanya di apa ya? Microtik.id. Ya, Microtik.id yang mana pelatihan? Mana sih pelatihan? di atas kali. Training di atas. Training. Ya training. Ini trainingnya. Ada duitnya. Ada dibuka dulu Oh, linknya ini- kali ya. Linknya harus dibuka Iya dulu. tunggu.
Dari resertifikasi yang dia tawarin. Oh gitu. Training rate. Resertifikasi ini kan sekarang untuk bisa dari apa loh Pak Dut? Dari rumah masing-masing. Iya, online ya. Dengan catatan kita sudah punya sertifikat sebelumnya. Oh, belum ada pelatihan ya, resertifikasi yang dia tawarin. Yang di atas Kita nggak ada lihat. ya? Hah? Yang di atas nggak ada. Nggak ada. Karena COVID sih Pak Gun, belum ada yang buka. Belum buka kali ya. Hmm. Ujian resertifikasi berapa bayarin? Ah. 500. 500. Itu yang Dia hanya ujian, hanya re itu ya, bukan pelatihannya ya. bukan. Ini hanya ujiannya aja. Ya, dan ini ditujukan kepada pemegang Iya. sertifikat mikrotik yang ingin mereview kembali materi yang pernah didapat dan memperbarui sertifikat tanpa harus mendatangi lokasi pelatihan. Nah, Berarti ini sudah pernah ikut Ini sebelumnya, ujian aja. kemudian expired gitu. Iya, iya expired ya. Nah, tinggal itu. Oke. Kalau di mikrotik ini tidak ada dia tampilin ya, si Jadi Teddy ini tidak ditampilin. Biasanya ada dia. Atau kita lihat yang Surabaya apa ya? Mulai simulasi. Ada lupa. Lupa kamu. Tinggal lama belum Pak? Ya suruh mulai. Tidak ada dia tampilin. Nggak ngerti anaknya bahasa yang. Ritmore mungkin ada. Untungnya nggak saya pulang labur. Karena tadi dia jam berapa tadi? Kan udah saya set di situ udah masa nggak direspon kan? Oh, udah ada kawan. nggak ada. Ya? Nah, kalau dulu harganya 2.500.000. 2.500. Aduh, mana dia? Harusnya ada. Citra web ini biasanya dia ini juga. Citra web. Iya toh. Oh yang tadi Citra. Citra itu kan yang mikrotik.id tadi kan. Oh dia hanya re ya. Free yang dia sediain. Kalau kita coba GPM-nya doang nih, Samarinda. Pola. Oh, enggak ada. Enggak ada, Bang. Enggak ada informasinya. Ya, dulu rata-rata 2.500.000 untuk yang Untuk CR. NA. Iya. Gitu. Baik. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Kalau di Tario yang Bapak sedang menjalani itu kayak itu Pak, kayak tadi itu Pak. Coba ulangi Gimana? Rahmat Afrianto. Jadi kata Bapak perusahaan ini kayak apa di Tario itu kan? Heeh. Nah itu tuh apa tempat pelatihan kayak yang dicari tadi itu? Iya. Ya, Betul. dulu sampai sebelum pandemi masih jalankan itu pelatihan-pelatihannya. Ya 3 hari pelatihan lalu ujian. Nah setelah pandemi kan nggak boleh berkumpul. Stop dulu. Itu dia yang sertifikat itu ya Pak, yang bukan yang re itu Pak. bukan yang sertifikat. Oh gitu Pak. Oke makasih Pak. Nah kalau sekarang karena ya sejak pandemi lah nggak boleh berkumpul ya off dulu untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup kira-kira? Ini sempat nge-lab nggak nih kita nih Pak Son? Ngelab pakai JS3. Iya. Ya. Bisa. Berarti demo aja ya. Demo aja. IP address apa ini aja lah. Apa ya? Pasang IP address di Pasang mikrotik. IP address? Di mikrotiknya aja. Oh, Nah, karena udah mau 11.10 nih sekarang. kita sampai. Kalau bisa jam 11:20 sih, tapi Oke. ya Yalah. demo sedikit tentang JNS3 aja. JS3 ya.
para siswa, kalau seandainya kita sudah tatap muka terbatas, itu kan nggak tiap hari datang sekolah, ada masanya di rumah. Kalau tidak punya komputer, berarti bisa kita manfaatkan komputer punya orang lain yang tentu memunculkan biaya untuk sewa komputer tersebut. Kita tidak akan terkendala untuk jurusan yang tidak akan terkendala ketika pembelajaran jarak jauh sebenarnya adalah jurusan yang prakteknya itu menggunakan komputer saja. Nah, karena kita menggunakan perangkat lain, nah waduh repot ya Pak, perangkatnya tidak punya, nah kita bisa pakai simulator. Nah kebetulan Bapak demokan saja GNS3 namanya, GNS3 VM, kalian bisa instalkan aplikasinya, lalu lengkapi agar di dalam GNS3 itu ada perangkat mikrotiknya, karena perangkatnya ini, sebentar. Oke, nah ini perangkatnya yang defaultnya itu yang atas dan bawah, yang tidak ada ini dan ini. Nah ini kita tambahkan ke dalam perangkatnya. Bagaimana nambahkan, ada di channel YouTube Bapak untuk memanfaatkan GNS3 VM. Jadi GNS3 dan virtual mesin. VM itu virtual mesin. Virtual mesinnya apa? Bisa VMware, bisa VirtualBox. Jadi perangkat yang ini nanti berjalannya di sini, tidak di komputer real kita, gitu ya. Lalu minimal memorinya itu 4 GB komputernya. Kalau dapat 8 GB, recommendednya 8 GB, minimalnya 4 GB. Lalu udah prosesor sudah mendukung virtual, terutama untuk Core i3 sudah lumayan lah untuk minimalnya. Bapak mau demokan sedikit, kita mulai ya. Begitu enaknya kita bermain di GNS3 VM supaya kita tidak terkendala dengan peralatan. Jadi tidak ada alasan, kami tidak bisa praktek gitu. Nah kita misalkan mau praktek internet gateway, karena gateway itu kan perangkatnya mikrotik. Lalu ini ke modemnya, lalu ini isinya. Nah cuma kalau ini kita menggunakan basis TX, gitu ya. Nambah masang kabel UTP-nya. Tuh. Basis TX sih jangan takut, karena ini sama seperti pakai. Nah, mereka udah pernah coba mikrotik, Pak Gun? Sudah Pak. Belum, cuman ya? sudah Oh, pernah. sudah. Cuman CHR Pak, pakai CHR yang diinstal di VirtualBox atau Virtual Machine. VirtualBox. Ya, CHR-nya. Pakainya Winbox. Ya, Winbox. Sama Ya, aja sih. konfigurasinya pakai Winbox. Iya, betul, pakai Ya. Winbox. Pakai Winbox ya, bukan teks ya. Bukan. Nah, kalau memasukkan IP address kan gini ya. IP address, tambahkan IP address-nya taruh sini, pilih interface-nya. Nah, kalau basis tag kan gitu juga. Kita jalankan. Double klik untuk jalankan itunya. Remote tar sampai 11.20 ya. Nah, yang selalu dicemaskan oleh siswa Pak Gun, karena GNS3 ini basisnya teks gitu loh. Bingung kami Pak. Sebenarnya kalau sudah pernah sekali cobakan atau beberapa kali cobakan yang basis GUI,
untuk teks sih sebenarnya nggak susah. Nih contoh nih, masukkan IP address tadi, IP ya, spasi, address, tekan aja tombol tab. Tadi kita coba lihat, kita ulang ya, IP, address, nah sampai sini dia kan, lalu Tambah DDD. tambah, add, oke tambah, ini apa nih, address. Yes. Nah, tekan lagi, ketik lagi ADD, tekan tombol tab, angkat tuh. Nah, di sini kan kita masukkan IP address-nya. Nah, sini kita masukkan juga IP address-nya. Terus 10, 1. Nah, masukkan IP address pakai slash. Di sini juga pakai slash. Setelah itu apa? Interface. Nah, di sini juga kita ketikkan IN, tekan tombol tab. Nah, ini ada pilihan. Wah, di sini tidak nampak pilihannya, Pak. Tekan aja tombol tab sekali lagi. Muncul letter kan? Letter berapa yang mau? Kita lihat aja. Yang ada berapa saja gitu loh kan? Nah, itu ditekan aja. Ini muncul ketika Bapak ngetikkan tombol tab nih ya. Oh, letter 1. Nah, 1. Nah, lihatnya di mana satunya? Sini nih. Tuh, nampak tuh kan? Nih, lihat. Ethernet 1. Lalu yang ke PC ini kita coba lihat. Ke PC Ethernet. Nih, Ethernet 2. Nampak Pak? Nampak Pak? Nampak. Tampilan ini? Nampak, Oke, nampak. Ethernet 2. Berarti ini kita pilih jadi Ether 2. Ini kalau IP yang diberikan yang ke Kejaringan bawah sini ya. Ya. Nah, untuk nampilkannya, kalau ini kan cukup di sini aja kan, Ya. IP address kan tampak tuh yang kita masukkan. Nah, kalau yang teks pakai print IP address ADD, tekan tombol tab, atau dibiarkan itu juga bisa, PR untuk print enter. Nah, ini dia yang kita masukkan tadi. Pak, ini kok udah ada gitu. Nah, ini dinamis. Jadi di HCP client di sisi router ini yang tersambung ke sini. Kita coba lihat tuh. Ether 1. Nah, kita coba lihat. Ini melihat perbandingannya aja nih Pak Gun ya. Ya, boleh Pak. Boleh. Kalau biar nggak takut siswanya menggunakan JNS3. Enak loh pakai JNS3. Kita bisa apalagi kalau praktek statik, praktek rutin, kita butuh banyak rutin, tinggal keluarin aja semuanya di JNS3 ini. Kita nggak perlu beli banyak router kan. Sebenarnya kalau kita hobinya di CLI malah seperti ada kesan wah gitu ya Pak Son ya. Padahal itu sama aja gitu. Sama aja. Tapi kelihatan agak gimana gitu kan gitu. Agak keren gitu ya. Iya, agak keren gitu. Mantap, bisa Daripada nek aja susahnya kan itu. Nah, kalau ini kelas siapa yang nggak bisa tuh tinggal klik. Iya. Ini klik next Iya, gitu loh kan. betul sekali. Nah, kalau lihat ini routernya router yang lain ini ya yang Bapak Iya. buka di Winbox ini. Nah, kalau lihat DHCP tadi, IP DH tekan tombol tab. Nih, ya, IP DHCP-nya ada pilihan tuh. Nah, ini juga terhenti loh. DHCP terhenti, dia belum bisa lanjut. Kalau ditekan tombol tab lagi muncul tuh DHCP client, DHCP relay, DHCP server. Nah, yang selalu dikhawatirkan oleh siswa CLI itu ya rumit rasanya, padahal enggak gitu loh. Karena apa yang kita kerjakan di sini ya sama juga kita kerjakan di CLI-nya. Client, print, enter. Nah, kalau di sini IP, client, muncul ya tampilannya kayak gini. Kalau ini pakai print, nah itu dia. Sama ya Pak ya. Sama interface-nya, interface di use, mana dia? Oh, use peer DNS ya.
Nah, ini add default road, ini add default road, ini use yang ini, use beer, ini status, mana status yang ini address, ini dia tampilannya. Itu saja Pak Gun, karena udah 11.20. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Ya. dengan tampilan pencerahan, mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan gitu lah ya, sehingga siswa SMK 1 tertarik untuk melengkapi dirinya dengan sertifikat kompetensi setamat dari TKJ SMK Negeri 1 Pekanbaru. Terima kasih Pak Gun, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sundarni atas waktu dan kesempatannya telah berbagi kepada kami, khususnya siswa SMK Negeri 1 Pekanbaru ya. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan ya untuk menyiapkan diri ya, menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan memiliki sertifikasi yang diakui baik itu di dunia kerja secara nasional maupun internasional. Kemudian juga bukan hanya sertifikatnya saja yang perlu didapatkan, tapi juga ilmu prakteknya juga harus ditekankan juga. Jangan sampai nanti ketika sampai di lapangan kita punya sertifikat tapi kita belum ahli dalam hal praktek. Nah, ini juga jadi problem di lapangan ya. Kamu udah ada sertifikasi mikrotik tapi kamu ngeset IP aja masih gaguk nah gitu. Karena ada juga yang seperti itu ya. Nah, jadi meskipun ini butuh pengakuan tapi juga secara skill ya, secara skill kita juga memang harus juga mumpuni. Jangan hanya sertifikat saja yang kita banggakan tapi skill tidak ada yang kita bisa banggakan. Nah, mungkin itu saja Pak Sundarni. Terima kasih juga kami sekali lagi akan mengucapkan atas waktu yang Bapak berikan kepada kami ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Dan bagi siswa-siswa mudah-mudahan kita tatap mukanya jadi minggu depan ya. Nanti kalau sudah tatap mukanya jadi minggu depan, insya Allah kita prakteknya bisa lebih nyata dengan menggunakan perangkat mikrotik itu sendiri ya. Begitu aja ya Pak Son ya. Demikian kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini ya. Saya selaku moderator ya, mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan lain silap kata ya. Kami juga bermohon maaf kepada Pak Sundarni karena minumnya bawa sendiri dari rumah ya. Emang bisa dikirim via WA Ya minumnya? itu barusan minum tadi. Ya, minumnya bisa dikirim via WA. Kalau bisa saya terima. Saya sudah habis 1 gelas ini Pak nih ya. Sudah habis 1 gelas juga saya ya. Oke, terima kasih Pak Son. Mudah-mudahan kita di lain waktu dan kesempatan bisa bertemu kembali ya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat ya. Saya akhiri kelas kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Pak Sundarni, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan siswa semua boleh lift ya.